jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita masih melanjutkan di dalam kajian tentang adab dan akhlak, di mana kita masih membahas hadis tentang etika di dalam mengucapkan salam. Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, liyusallima as-saghiru 'alal kabir. Hendaklah seorang yang lebih muda usianya untuk mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua. Wal maru 'alal qa'idi, dan hendaklah seorang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, dan hendaklah jumlah yang sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak jumlahnya. Waraqibu 'alal mashi, dan hendaklah orang yang di atas kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang jalan kaki. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas poin yang pertama, yaitu liyusallima as-saghiru 'alal kabir. Hendaklah orang yang lebih muda usianya mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Ini sudah kita bahas. Adapun poin selanjutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal maru 'alal qa'id, dan hendaklah orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Duduk di mana, Ustaz? Ya, duduk di tempat-tempat, ya, entah itu di rumah, di depan rumah, ya, atau di tempat yang lain. Yang penting dia duduk, maka anjuran yang mengucapkan salam itu yang berjalan. Dalam hadis ini menerangkan bahwa bukan berarti tidak boleh orang yang duduk itu mengucapkan salam kepada yang berjalan, ya. Tetapi ya, hadis ini menerangkan keutamaan, ya, keutamaan dari Nabi, bahwa seorang yang berjalan itu lebih utama mengucapkan salam duluan kepada yang sedang duduk. Kalau memang di sana orang yang duduk ini tidak mengucapkan salam, maka orang yang berjalan tidak mengucapkan salam, maka boleh bagi orang yang duduk mengucapkan salam. Tidak harus nunggu. Oh ya, dia dulu karena dia itu kan jalan, saya lagi makan, gitu. Ya. Tapi kalau memang dia juga nggak mau, ya sudah, nggak masalah. Kenapa? Karena keutamaannya juga ada orang yang mengucapkan salam duluan. Ya. Apa itu? Allah berfirman, fastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah. Ya, namanya lomba itu kan duluan. Yang menang apa? Duluan. Ada nggak lomba yang
terakhir yang menang gitu. Namanya lomba fastabiqul khairat, berlomba itu duluanlah dalam kebaikan gitu. Nah, maka boleh dia mengucapkan salam walaupun duduk. Kemudian juga dalam hadis Nabi mengatakan afsus salama bainakum, ucapkanlah salam di antara kalian. Hadis ini pun tidak membedakan mana yang duluan, mana yang duduk atau yang berjalan. Yang penting afsus salama bainakum, ucapkanlah salam di antara kalian. Ya, walaupun secara keutamaannya orang yang berjalan duluan yang mengucapkan salam. Apa di antara hikmah seorang yang berjalan itu mengucapkan salam kepada orang yang duduk? Namanya orang duduk mungkin di depan rumah, pagi-pagi belum berangkat kerja sambil ngopi gitu kan. Jangan habis beli sarapan gitu, lewat depan rumahnya ucapkan salam begitu ya. Di antara hikmahnya adalah kenapa Rasul memerintahkan orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk ya, agar menenangkan orang yang duduk. Maksudnya gimana menenangkan? Ya, tidak terjadi kekhawatiran. Apalagi orang ini nggak dikenal, jenengan lagi duduk, ya, siang-siang sepi di depan rumah, ada orang bolak-balik di situ. Mungkin kalau apa? Kalau dia tidak mengucapkan salam, ada rasa kekhawatiran. Wah, ngapain nih jam segini bolak-balik? Ini jangan-jangan apa? Ada niat maksud nggak baik nih. Ngapain dia bolak-balik jam segini? Terus dia lewat lagi depan rumah jenengan, kemudian pas lewat yang keduanya atau ketiganya, assalamualaikum. Oh, maka akan hilang apa? Hilang kekhawatiran. Oh, insya Allah bukan maling lah dia. Bukan apa? Maling. Kenapa? Nggak mungkin lah maling mengucapkan salam. Begitu. Hilang kekhawatirannya ya. Bukan pencuri, bukan penipu lah, nggak mungkin lah menipu assalamualaikum dulu ya. Nah, dan juga untuk menghilangkan rasa suudzon ya, seperti tadi ketika dia nggak ada ucapan salam lewat, apalagi yang nggak dikenal, akan timbul suudzon ya, apalagi dengan penampilannya yang sangar begitu kan, rambutnya gondrong begitu ya, kemudian apalagi ya, bajunya hitam, celananya hitam, kacamata hitam sekalian ya. Nah, ketika orang nggak tahu ini dengan penampilan yang seperti itu ya, sehingga ketika dia mengucapkan salam, suudzonnya itu hilang, rasa was-wasnya itu apa? Hilang. Ini ada hikmahnya, makanya orang yang berjalan dianjurkan mengucapkan salam kepada orang yang duduk ya. Nah, dari sini juga kita tahu ya, walaupun terkadang seorang itu timbul seperti itu dengan ucapkan salam, apalagi salamnya itu dengan tambah senyum, itu kan akan hilang rasa khawatirannya. Jangan meremehkan senyum juga. Rasul mengatakan tabassumuka, senyummu itu fi wajhi akhika laka shadaqah. Engkau senyum kepada saudaramu, maka bagimu itu adalah sedekah. Itu adalah sedekah ya. Sudah serem, sangar, nggak kenal, assalamualaikum, sambil melotot, takut nggak kira-kira? Takut. Maka apa? Maka ya dengan senyum. Kemudian juga untuk meringankan beban orang yang sedang duduk ya.
Ya, diantara untuk meringankan beban orang sedang duduk, ya itulah ya yang tadinya mungkin ya mungkin dalam keadaan was-was dan seterusnya hilang ya. Cuma ya mungkin di sana kalau rumahnya pas depan jalan yang ramai, ya kalau orang yang lewat depan rumahnya semua mengucapkan salam, ya capek juga ya. Setiap orang yang lewat sama-sama capek juga gitu. Ya intinya intinya dianjurkan walaupun tidak harus demikian. Intinya ini ya diperbolehkan. Atau memang mau berjalan ke masjid, ini bukan lagi duduknya bukan di depan rumah, di itu biasanya yang tempat jembatan itu loh yang ada buat duduk-duduk, itu namanya apa ya? Ya, yang jembatan itu biar buat duduk-duduk lah biasanya, itu orang nongkrong biasanya di situ. Iya itulah, begitu ya Pak ya. Atau mungkin nongkrongnya di tempat-tempat yang memang biasanya di situ orang-orang yang lagi main judi misalnya, lagi gaple misalnya, lagi togel begitu kan. Oke lah Pak, Tuhan gelap. Sekarang nggak gelap lagi, terang-terangan. Maka nggak masalah ketika jenengan mau ke masjid, apalagi pas subuh, ya wah ini orang jam segini belum pada pulang, ya masih judi, situ mabuk juga lagi, nggak apa-apa, kita ucapkan salam, ya assalamualaikum, nggak apa-apa. Daripada mungkin jenengan ngapain disalamin, orang lagi pada main judi, gaple di situ. Ya, udah mendingan saya pakai jurus lempeng jaya, ya. Apa lempeng jaya? Tanpa tengok kanan kiri. La salam wala kalam. Jangankan negur, salam aja enggak, begitu. Mungkin akan timbul dia pun nggak senang, walaupun itu emang dia paham salah di kita. Ya. Tapi ini orang jangan begitu dong. Ya. Apa sulitnya sih dia lewat sini ucapkan salam gitu, atau minimal ya negur lah, jangan jangan cuma lempeng doang tanpa tengok. Memang kita ahli neraka mungkin dia juga begitu. Ya memang kita sudah dianggap ahli neraka kali ya. Nah, maka untuk menghilangkan demikian tidak masalah ya, ucapkan salam ya, tapi jangan ikut nimbrung di situ gitu. Ya, assalamualaikum, mana nih yang menang di mana? Ya, nah ini enggak demikian. Nah, kemudian bagaimana kalau orang yang lebih muda yang berjalan? Oh, orang yang lebih tua yang berjalan dan yang duduk yang lebih muda. Padahal di hadis sebelumnya, kalimat sebelumnya yang lebih muda mengucapkan salam. Nah sekarang yang berjalan itu yang lebih tua. Ya ini juga dibolehkan. Ya. Kenapa? Dengan hadis tadi. Bolehnya mengucapkan salam mana yang lebih duluan. Bahkan Rasul mengatakan khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Ketika Rasul ditanya manakah yang lebih utama dari dua orang ketika ketemu, mana yang lebih utama mengucapkan salam, maka Rasul mengatakan khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Yang pertama kali ngucapin salam. Walaupun lebih tua, ya, walaupun lebih tua, yang penting dia mengucapkan ya salam, maka boleh. Bahkan ada salah seorang sahabat, ya, seorang sahabat ini ketika mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan dalam hadisnya ini keutamaan seorang yang mengucapkan salam kepada orang-orang yang duduk, itu ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Beliau diantara sahabat Nabi yang semangat dalam mengamalkan perintah-perintah Nabi. Jangankan perintah-perintah yang wajib, yang intinya yang diperintah Rasul itu nggak akan pernah rugi, nggak akan pernah rugi.
Maka suatu ketika diceritakan oleh Tufail ibnu Abi Ka'ab, ibnu Ubay bin Abi Ka'ab, Ubay ibni Ka'ab, ya, di antaranya sahabat Nabi. Disebutkan, katanya Tufail, Jitu Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu. Yauman, saya pernah mendatangi pada suatu hari, yaitu Abdullah bin Umar. Ya. Kemudian Abdullah bin Umar pun mengajak saya, ya, ikut ke pasar. Jadi setelah mendengar hadis Nabi ini, keutamaan orang yang jalan mengucapkan salam pada orang yang duduk, di pasar kan hanya orang yang duduk ini, yang jualan apa? Sayur, yang jualan lauk, yang jualan perabotan, yang jualan gorengan lah, banyak orang yang duduk sambil nungguin beliau duduk. Nah, Abdullah bin Umar ini ingin mengamalkan hadis ini, keutamaan orang yang berjalan mengucapkan salam pada orang yang duduk. Beliau ke pasar semua, ke pasar. Maka katanya Tufail, faqultu lahu, saya pun mengatakan kepada dia, ma tasna'u fi suq wa anta la taqifu 'alal bai' wa la tas'alu 'anis sila' wa la tajlisu fi majalisi suq. Katanya beliau, katanya Tufail, wahai Abdullah, engkau ngajak saya ke pasar, saya tahu kamu itu bukan mau jualan di sana. Kamu juga bukan orang yang pengen beli sesuatu. Ya. Jadi tahu. Ya. Dan engkau juga ke sana bukan pengen memang tanya-tanya harga atau tanya-tanya barang, gitu loh. Dan engkau juga bukan penjual di sana. Ya. Fajlis bina hahuna natahaddath, mendingan kita duduk aja di sini ngobrol begitu. Katanya Tufail begitu. Ngapain sana, kamu nggak jualan, nggak beli juga, nggak nyari barang, mendingan duduk di sini begitu. Ya. Maka katanya Abdullah bin Umar, dia mengatakan, ya Aba Batn. Batn ini perut. Ya Aba Batn. Bapaknya perut itu maksudnya, mungkin perutnya maju mungkin gitu ya. Ya Aba Batn, innama taghdu min ajli salam. Iya betul, saya ke pasar bukan mau jualan, bukan mau beli, bukan nanya barang, tetapi saya ingin mengamalkan Rasul dalam hadisnya al-maru 'alal qaid. Saya ingin mengamalkan apa? Mengamalkan ucapan Nabi, yaitu menyebarkan salam kepada orang yang duduk. Lah di pasar banyak orang duduk begitu. Ya. Kemudian katanya Tufail, saya pun ikut. Saya pun ikut ke pasar. Ya. Kemudian apa? Wa nusallimu ala man laqainahu. Kami pun mengucapkan salam kepada orang yang lagi pada jualan di pasar. Ya, dengan berani nggak gitu ya mengamalkan hadis ini. Ya. Masuk pasar, orang yang jualan tempe, assalamualaikum. Jualan pakaian, assalamualaikum. Jualan sepatu, assalamualaikum. Ya, kira-kira orang pasar ngapa dikatanya? Agama apa lagi nih orang? Dikiranya agama baru lagi mungkin. Saking banyaknya apa? Pemahaman-pemahaman yang nggak jelas, agama apa lagi nih? Padahal lagi mengamalkan apa? Ya, Rasul hendaklah orang yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Ya. Katanya Tufail, kami pun mengucapkan salam kepada setiap orang yang kami jumpai di pasar. Wah, berapa orang tuh pahala itu cuma. Ya, pahalanya banyak. Kita nggak tahu. Barangkali amalan itu diterima. Kan nggak ada yang jamin kalau sholat kita itu diterima. Barangkali amalan kita mengucapkan salam ternyata itu yang diterima. Oh, jangan meremehkan amalan ini. Kan sholat kita juga belum tahu apakah memang diterima. Mana amalan kita yang diterima belum tahu. Toh juga nggak ada yang ngabarin ke jenengan, Pak, malaikat nih misalnya, sholat jenengan diterima loh Pak. Oh kan enggak. Maka kata Nabi, la tahqirannal ma'rufa syai'a, jangan meremehkan amalan. Walaupun itu hanya apa? Ya, engkau
ya engkau berwajah seri, berwajah ceria kepada saudaramu dan mengucapkan salam. Ya. Barangkali itu yang diterima. Nah, kemudian kita lanjutkan dalam hadis ini, Rasul mengatakan wal qalilu 'alal katsir. Dan hendaklah yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak jumlahnya. Bagaimana itu? Ya mungkin misalnya rombongan, ya mengucapkan salam. Enggak harus rombongan, mungkin jenengan sendiri ngelewatin rombongan orang banyak, jenengan sendiri yang ngelewatin 3 orang, maka yang dianjurkan mengucapkan salam yang sedikit jumlahnya, ya, atau 1 berbanding berapa, 10, atau 2 berbanding 100, ya. Intinya yang lebih sedikit mengucapkan salam. Disebutkan anjuran untuk mengucapkan salam yang jumlahnya itu sedikit kepada yang jumlahnya banyak, itu sudah diamalkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Loh, Nabi Adam sudah mengamalkan, si ngucapin salam ke siapa? Kenapa jenengan ya ngelihat? Enggak, kita ngelihat, tapi Rasul yang mengkabarkan. Jadi Nabi Adam alaihissalam sudah mengamalkan mengucapkan salam kepada yang jumlahnya banyak, mengucapkan salam yang kepada orang yang lebih banyak jumlahnya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim kita lihat Nabi SAW bersabda, "Khalaqallahu Adama ala suratihi wa tuluhu situna dhira'a." Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan Adam alaihissalam dengan tingginya 60 hasta. Allah menciptakan Nabi Adam, bentuknya ya, fisiknya itu ya tingginya 60 hasta. 60 hasta. Berarti 1 hasta itu kurang lebih segini. Kurang lebih ya. Jadi kalau 60 ini ada setengah meter mungkin ya semua ya. Ya. Dikalikan 60. Ya. Kalau 1 meter itu berapa? Ya 100 cm ya. Ya kurang lebih. Ya bisa 30-an ya, 30 meteran. Kurang lebih tinggi sama. Ya, kurang lebih. Itu Nabi Adam, ya. Setelah Nabi Adam diciptakan, falamma khalaqahu qala, kemudian diperintahkanlah Adam, idhab, pergilah, fasallim ala ulaika nafari minal malaikati julusun. Allah perintahkan, pergi engkau ya Adam ke mereka, ya, para malaikat. Tuh lihat, para malaikat yang jumlahnya banyak sedang duduk. Berangkatlah engkau kepada mereka para malaikat dan ucapkan salam. Tuh lihat. Ya. Nabi Adam enggak sombong. Oh, malaikat harus salam ke saya. Ya. Wong iblis saja suruh sujud ke saya misalnya. Tapi apa? Nabi Adam pun berangkat ya, menuju para malaikat dan mengucapkan salam. Ya. Kemudian apa? Fastami' ma yuhayyunaka, dengarkan jawabannya malaikat itu apa. Ketika engkau mengucapkan assalamualaikum, nanti jawabannya para malaikat itu apa? Nah, jawabannya itu untuk apa? Untuk anak keturunanmu ketika menjawab salam juga begitu. Ambil ilmu dari malaikat, jawabannya apa gitu. Ya. Kemudian ya, fa innaha tahiyyatuka, karena itu adalah ya ucapan selamatmu, wa tahiyyatu dzurriyyataka, dan itu adalah ucapannya ya
salam untuk anak cucumu. Ya, kemudian Nabi Adam pun mengucapkan assalamualaikum, para malaikat menjawab waalaikumsalam, ya assalamualaikum warahmatullah, ada tambahannya. Dari situlah kita tahu syariat assalamualaikum bukan hari ini aja, bukan zamannya Rasul, sudah dari Nabi Adam. Ya, jadi nggak usah pakai sandi gitu. Kadang ada orang sandi, saya pernah ketemu orang jemaah. Ya, saya ketemu terus dia nyalamin saya, assalamualaikum 354. Saya bingung apa ya ini. Waalaikumsalam 354. Apa ya Pak? Saya kok nggak paham. Oh jenengan bukan ya? Bukan. Ditinggal saya. Saya nggak tahu apa ya. Ya. Tadinya saya mau jawab 212 begitu kan. Tapi saya nggak tahu itu apa, saya nggak paham. Cuman dia ngucapin salam, saya begitu. Ya. Karena saya juga nggak tahu, nggak paham, ya sudahlah, saya nggak jawab apa-apa gitu kan. Nah, ya mungkin ada yang tahu apa itu, saya nggak tahu itu ya. Sandi begitu. Nah, kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi di sana ada hikmah bagi jumlah yang sedikit untuk mengucapkan salam kepada yang jumlahnya banyak. Ya, yang lebih banyak jumlahnya mengucapkan salam kepada mereka. Ya. Maka tidak masalah bagi seorang walaupun dia itu memiliki keutamaan atau memiliki kedudukan. Misalnya siapa? Misalnya bos mengucapkan salam kepada karyawannya. Karyawan banyak, nggak apa-apa. Ustadz ke jamaahnya, jangan mentang-mentang, loh saya ustadz ya harus jamaah dong nyalamin saya. Enggak. Ustadz juga lebih sedikit yang mengucapkan salam kepada yang banyak. Ya. Loh, masa orang yang punya jabatan harus mengucapkan salam dengan apa? Anak buahnya, gengsi lah. Apa kata dunia begitu. Ini kalau begitu mengucapkan salam kepada orang-orang apa? Bawahannya, yo ini apa? Ya, wibawa saya ya jatuh gitu kan. Kalau jatuh ya diambil gitu. Gampang kan? Nah, apa hikmahnya? Karena hikmah diantaranya adalah seorang yang berjumlah lebih banyak itu lebih besar haknya dari yang lebih sedikit. Itu ada hak. Ya. Bahkan ada keutamaan-keutamaan yang lain, jumlah yang lebih banyak lebih utama dari jumlah yang sedikit. Walaupun tidak mutlak ya, tetapi ada lebih ya. Ada ya waktu-waktu di mana keadaan-keadaan di mana jumlah lebih banyak itu lebih utama. Contoh sholat kan begitu. Sholat jamaah misalnya sampai Rasul mengatakan sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Orang yang sholatnya berjamaah banyak jumlahnya ya, maka lebih utama dari orang yang sholatnya sendirian. Ya, sholatnya di rumah lagi. Ya, kenapa Pak? Kok nggak sholat ke musola? Khawatir riya. Yang sebelahnya, kenapa Pak? Kok sholatnya di rumah nggak ke masjid? Ya, yang penting kan dapat pahala Mas. Ya, jenengan jadi laki-laki solihah aja Pak. Apa laki-laki solihah? Ya yang di rumah lah gitu kan apa? Yang di rumah perempuan. Ya, pengennya di rumah. Ya. Maka ada terkadang waktu-waktu keadaan di mana yang jumlahnya lebih banyak itu lebih afdal, sehingga bagi yang jumlahnya lebih sedikit dia mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Ya seperti tadi. Ya. Kemudian juga haji, berjihad dan seterusnya. Nah, bahkan dalam apa? Dalam keadaan makan juga dianjurkan bareng. Ya, bareng-bareng. Makanya ada makan jamaah. Bukan sholat aja, makan jamaah. Rasul mengatakan apa dalam hadisnya? Ya, qulu jami'an wala tafarraqu.
makanlah kalian bareng-bareng, jangan pisah-pisah. Ya. Fa inna ta'amal wahid, karena makanan yang harusnya cukup untuk satu orang, kalau makannya bareng, yakfil itsnain, cukup untuk 2 orang. Ya, ada berkahnya di situ. Sebagaimana kita pernah bahas tentang adab dan etika makan. Wal itsnaini yakfil arba'ah, dan makanan yang cukup untuk 2 orang kalau makannya bareng dengan adab etika Islam cukup untuk 4 orang. Ya. Mungkin kalau makan sendirian sepiring habis cepat. Ya. Ya, ternyata ketika makan bareng minimal sama pasangannya, sama istri cukup. Ya, sepiring berdua. Nah, gitu minimal begitu. Sepiring berdua, kalau kurang nambah, Mas. Sama aja, kurang nambah. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Rasul juga mengingatkan kepada para sahabat yang dia mengatakan, ya Rasulullah, inna na'kulu wa la nashba. Saya itu makannya banyak ya Rasul, tapi kok nggak kenyang-kenyang ya. Itu maksudnya dia makannya banyak tapi nggak kenyangnya. Ya. Inna na'kulu wa la nashba. Rajin makan tapi nggak kenyang-kenyang. Habis makan ngemil makan, udah bolak-balik gitu. Nah, apa kata Rasul? Fala'allakum taftariquna. Mungkin kau makannya sendirian kali, nggak bareng-bareng. Ya. Qalu iya, na'am, iya ya Rasul. Fajtami'u ala ta'amikum. Coba kau makannya bareng-bareng. Ada jumlah yang lebih banyak itu apa? Lebih baik ya, dalam keadaan-keadaan apa? Ini. Ya, diantaranya makan. Ya minimal sama keluarga lah, ya sama anak, sama istri, ya itu 1 nampan gitu kan, ya 1 nampan berjamaah bareng-bareng, ya yang biasanya mungkin sepiring itu sendiri habis, ya ketika makan sama anak istrinya, ya 1 piring cukup semuanya. Coba dipraktekin lah, ya dicoba gitu. Ini Rasul mengatakan pasti apa? Ada hikmahnya. Ya. Nah. Kemudian Rasul mengatakan wadhkuru ismallah, jangan lupa baca bismillah, yubarik lakum fi, Allah akan berkahi dalam makananmu. Ya. Dulu kalau di pondok biasa 1 nampan bareng-bareng. 1 nampan bareng-bareng 5 orang sampai 8 orang. Mungkin kalau nggak biasa memang risih. Tapi kalau sudah biasa ya asik aja, enak. Apalagi sama keluarga ya. Ini sama orang lain, misalnya sama santri, misalnya sama saya juga pengalaman. Awal saya masuk pondok itu nggak pernah saya tahu ada makanan berjamaah begitu. Apalagi nampannya itu nampan plastik, bukan nampan yang bolong-bolong. Plastik itu kalau sayur ya berarti ya nggak bocor, di situ aja airnya itu kuahnya. Kita pertama ngeliat 1 nampan 8 orang ini. Saya nggak pernah makan begitu kan apa? Kayaknya risih. Ini kayak ya maaf kayak bebek ini. Saya awalnya nggak pengen begitu ya. Tapi karena aturannya makannya harus begitu ya. Kalau saya nggak makan lapar kan begitu. Ya ikut nimbrung 8 orang gitu kan. Kurang lebih seminggu itu saya nggak pengen makan. 1 suap 2 suap. Melihat mereka makannya cepat-cepat banget sudah kenyang. Itu berkah juga mungkin kan, berarti cukup gitu kan, ya. Tapi lama-lama ya biasa aja. Seminggu itu saya untuk menyesuaikan makan bareng, karena orang yang nggak biasa memang seperti itu. Tapi kalau udah biasa, ya mereka apa? Ya biasa. Kalau nggak dibiasakan ya kadang memang risih, apalagi ya sayurnya tengah-tengah, kuahnya banyak, ngambilnya susah. Tapi ya kalau sudah biasa ya alhamdulillah, dan nggak sakit juga kan. Ya nggak sakit. Ya kalau kecuali kalau makan yang banyak kuahnya ya gimana, mau bareng-bareng kan susah kan. Nyuci tangan ya kena makan soto itu nggak kena. Nah, kemudian juga hikmah yang lain melatih untuk apa? Melatih untuk agar tidak sombong. Melatih agar kita itu tidak sombong.
walaupun punya jabatan, walaupun punya kedudukan, walaupun dianggap orang alim sekalipun, ya, maka hendaklah mengucapkan salam kepada yang lebih banyak jumlahnya untuk menghilangkan rasa sombong. Lu masa saya mengucapkan salam, harusnya dia dong, wong saya ketua RT. Tuh, ketua RT aja gak mau, ya, maka nggak demikian. Ya, dan juga yang terakhir, ya, untuk meringankan orang yang jumlahnya lebih banyak. Untuk meringankan, kenapa? Kalau yang lebih banyak semuanya mengucapin salam, ya repot. Mending satu orang yang mengucapkan salam, yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Ini jamaah yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Tinggal satu, warrokibu alal masyi, orang yang di kendaraan yang mengucapkan salam kepada yang berjalan. Kita sampaikan insyaallah taala di pertemuan yang datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.